Ya kawan-kawan, kita bertemu lagi pada kali ini. Selamat pagi sebelum itu, di mana pada kali ini ada kelonggaran sikit CMCO. Kita melawat di Taman Banjaran Kroke, Substation Gunung Alap ya. Dalam 40 minit drive dari Dongongon. Dan kalau laju mungkin boleh sampai 30 menit. Dan di sini seperti yang kita lihat di video ini, thank you to Sabapak karena mereka juga telah menguatkuasakan compliance with SOP, COVID SOP ya, kena comply. Dan bagi sesiapa yang ingin melawat di tempat ini, kenalah mengikuti rules, the do and don't seperti yang termaktub di sini. Parks Enactment 1984, 96 and 2002. Jadi kalau kita tidak mau dipenjara 1 tahun hingga 5 tahun atau denda 50.000 hingga 500.000 atas kesalahan-kesalahan yang tertera di sini. Jadi marilah kita sama-sama menjadi pelawat yang bertanggung jawab dan untuk to ensure sustainable tourism ya. Dan di sini juga ada conservation fee. This is very important. Conservation ini sangat penting supaya kita dapat preserve kita punya tourism asset, hutan dan sebagainya untuk generasi akan datang alami quality yang sama ya. So bravo to Sabapak. Terima kasih kepada pengurus taman Gundahing Benedict. Dan aktiviti di sini seperti yang sangat famous ini adalah tidak lain tidak bukan jungle trekking ya. Tapi saya suka di tempat ini karena dia sangat sejuk, bersih, dan sangat kondusif, bukan saja nature tourism tetapi education tourism. So bila saja tempat ini dibuka semula gara-gara COVID ini, mungkin sesiapa yang belum dapat mengenal di sini, drive lah dari KK kah, dari Donggongon kah, ataupun dari Tambunan kah, datanglah di sini. Spend 3 days 2 nights, 2 days 1 night untuk experience bagaimana hebatnya Sabapaks menguruskan taman-taman hazana hutan kita ya. Dan pengurus taman di sini yaitu Gundahing Benedict dan pasukannya juga, I think they've done a very good job. Well done, bravo karena telah menguruskan dan maintain tempat ini supaya dapat dinikmati oleh pelawat bukan saja dalam negara bakata pula, tetapi juga dari luar negara ya. Dan kalau kita masuk di kawasan trail ini, bagi saya awal pagi lah paling best. Sebab dia masih ada embun, sejuk, nyaman, menenangkan fikiran dari kesibukan kota, kesibukan traffic jam di KK. Datanglah di sini, 2 days 1 night, 3 days 2 night pun bagus. Bring your family, experience the beauty of Gunung Alap substation with awesome nature, awesome birding pun ada kalau mau. Dan bagi saya sangat sesuai untuk murid-murid sekolah atau anak-anak kita lah, kasih expose dorang kepada alam sekitar ini. Kalau macam di Jepun dorang ada mention living in harmony with nature. So I think bagi saya untuk kasih dedakan ini kepada generasi muda, terutamanya budak-budak sekolah, di sinilah tempat saya rasa paling best. Kalau rasa-rasa kamu malas mau drive pergi National Park, di sini paling dekat ya. Dan sebenarnya kawasan ini adalah terletak di Kroke Range Park ya. Saya baca sedikit sini information dari Sabapak ya. Kawasan ini adalah terletak di kawasan Kroke Range Park, yang mana ia terletak di west coast of Sabah. Kawasan Kroke Range Park ini adalah approximately 75 km in length and 15 km wide, run along northwest southwest axis lah. It is the largest state terrestrial park comprising an area of 139,919 hektar. Lebih kurang 2 kali size Singapura, sangat besar tempat ini. Dan untuk mengurusnya pun bukan senang, tapi again tahniah kepada Sabapaks lah. The park lies within 8 district with elevation ranging between 100 meters to 2,050 meters at the peak of Mount Alap. Dan kawasan ini adalah satu kawasan important water catchment area lah di kawasan ini. So sangat luas. Betapa indahnya atau pentingnya
dan beratnya tanggung jawab Sabah Park sini untuk menjaga khazanah our tourism. For me, this is a very significant nature tourism asset untuk negeri Sabah lah. Jadi tahniah sekali lagi kepada Sabah Park, dan apalagi di kawasan ini tahniah kepada pengurus taman lah, Gundahin Benedict. Untuk mengalami tempat ini, bagi saya kena tidurlah 1 malam atau 2 malam, dan awal pagi bila embun masih ada baru kita trekking di sini. Di sini santai trekking ya, santai trekking, budak-budak pun boleh. Tapi kalau mau yang hebat lagi, nanti kita akan singgah. Dia panggil bukan singgah lah, nanti kita akan singgah di starting point ya, yaitu Minduk Sirung Trail, 12 km daripada substation Gunung Alab terus ke substation Mahwa di Kampung Patau, Tambunan. Kalau kamu tanya macam mana dia punya keadaan trail, saya pun belum pernah lalui. Tapi kalau mau lalui itu tempat, mau ada training juga supaya kita tidak krem di tengah jalan, nanti kan angkat lagi, dan yang mengangkat ini pun selalunya orang-orang kuat, ranger Sabah Park. Tapi untuk tidak menyusahkan mereka, training dulu dalam 2-3 minggu supaya fit lalui tempat itu ya. So berbalik kepada trail yang santai ini, memang around 30 minutes, 40 minutes, so maybe kalau relax untuk trail di sini, untuk trekking di sini boleh sampai 1 jam lah ya. Dan kalau mungkin kalau bagus juga kalau kita booking satu ranger Sabah Park sini, dan dia boleh buat guided tour supaya mungkin dia boleh explain tumbuh-tumbuhan di sini. Mungkin ada jenis-jenis tumbuhan herba yang di sini, supaya kita dapat education, turn it into education tourism selain daripada nature tourism lah ya. So memang seronok di tempat ini, tapi buat masa ini dia masih ditutup disebabkan oleh COVID. Dan bagi kamu yang ada di Sabah ini, kita support kita punya pelancongan dalam negeri, local tourism, go domestic, go local dia bilang. Salah satu tempat menarik perjalanan di antara Tambunan dan Penampang atau KK adalah di substation inilah. Kalau mau rasa-rasa cuaca malam dalam 15 pernah 13 degree Celsius, bergagar-gagar juga. Kalau mau mandi tidak heater, kirim salam lah kalau tidak kesejukan nah. Di sinilah tempat dia, bersih, well maintained, dan kalau bernasib baik mungkin nampak juga wildlife sini ya. Mungkin kijang kah, sang kancil kah ya. Dan di setiap trail ini ada dinamakan dia punya trail lah, ini Magelang Trail. Alright. Dan orang bilang jangan kasih lama, plan your holiday, visit, support local tourism. Ya kawan-kawan, kita sekarang berada di salah satu trail yang ada di sini. Nama dia Mengilan Trail, 355 meter. Trail ini dia bertembus-tembus So bagi siapa yang berminat hiking, sinilah tempatnya. Awal pagi, sejuk, cuaca yang cantik di Gunung Alab Substation ini. Sekali lagi thank you to Sabah Park karena manage dengan efektifnya tempat ini supaya dapat kita experience the beauty of our nature di Sabah Park Substation Gunung Alab ini. Oleh itu kita akan langsung terus, macam lain pula, langsung terus kita akan meneruskan perjalanan di depan lagi, dan lepas itu kita kalau dapat kita tengok facility yang ada di sini, termasuklah hostel dan accommodation yang ada lah. Ya itu dia tadi serba sedikit iklan lah dia bilang kan, daripada Nilo Smith ya. Dan bagi saya to spend your time in the beautiful place like this, dia macam ada satu
terma di Korea kalau tidak salah ataupun di Jepun, dia panggil lung washing activity, di mana dengan menghirup udara segar di tempat seperti ini, dia bilang pula mereka katakan akan dapat membantu membersihkan paru-paru sebab pollution free ya. Dan di sini banyak juga bambu-bambu kecil, itu yang membuatkan dia lagi cantik landscape dia di sini, original landscape, and dengan kicauan-kicauan burung. Tapi bagi saya yang paling awesome adalah dia punya fresh air lah. Ini pun saya sudah ada lewat sedikit datang, saya sampai dalam around 11 sudah. Tapi dia punya udara masih segar, sejuk lagi. Actually di tempat ini pernah 2-3 kali kami adakan family gathering di sinilah. I think 3 or 4 years back, di mana kami stay one night, 2 malam, 1 malam ke 2 malam, I think 2 nights dengan family di sini, dan sangat seronok. Tapi pada masa itu kurang mantap sedikit sebab musim hujan musim hujan, sudahlah sejuk tempat ni, hujan lagi. But itulah another area of tourism yang kita boleh alami di sini adalah adventure tourism ya, selain daripada nature tourism, education tourism dan nature tourism. Dan kalau kamu mau rasa-rasa tinggal di bunk bed ataupun cabin, ada di sini ya. Ini cabin dia, kalau saya pun mau juga ini kalau ada, entah tahu berapa kos mau buat nih. Di sini boleh muat dalam 4 orang. Di sini tidak payah perlu aircon lah, original aircon. Ya, 4 orang di sini. Bukan saja boleh tidur, tapi boleh buat kopi-kopi juga di sini ya. Ada facilities diorang sediakan untuk masak air lah. Dan kalau ada stove yang kecil tu boleh bawa. Boleh juga masak Maggi dan sebagainya lah. Tapi bagi yang large group ada hostel dia, 4 bilik dan attached kitchen lah. Jadi senang untuk kita mengatur makanan ataupun memasak lah. So kalau saya tempat begini pun memang selesa. Kalau macam sekadar 2 malam, 2 orang, this is the best. The cabin is the best lah. Di atas pun ada deck dia. Ya, facility tandas juga tidak perlu risau, sangat luas, sangat bersih. Cuma air dia sejuk lah, mau tahan saja. And so well maintained. Thank you to Sabapak, thank you to Gundahing, Benedict and team lah. Ya, so di sini juga ada seorang pelawat tetap lah, captain ya. Dia ada cabin di sini, caravan. So dan yang seronoknya juga di sini adalah jika kita bawa family di sini, contohnya kamu book semua di tempat untuk satu family, sangat selesa sebab biasalah tiada banyak kereta dan budak-budak pun boleh lari sana ke sini lah, tapi kena pantau juga. Jadi di depan sana tu ada dia punya office lah. So awal pagi di sini boleh buat workout, jogging pun boleh kan, boleh buat jogging. And memang awesome di tempat. So bagi rakyat Sabah ataupun rakyat Malaysia yang ada di Sabah ni, bagi yang kamu belum tahu, watch this video. Kalau this video is good for you, do subscribe ya. Dan di sini ada chalet, tapi kita akan masuk dalam nanti. Sebelum itu kita lawati dulu. Ini dia starting point Minduk Sirung Trail ya. Minduk Sirung Trail 12 km ya. Dan kalau bernasib baik, bukanlah bernasib baik, maybe 80% 90% chances untuk lihat wildlife masa trekking di trail Minduk Sirung ke substation Moho ini akan boleh nampak wildlife lah. Seperti payau, seperti mungkin kambing pindik babi hutan lah. Mungkin kijang, mungkin pelanduk kan. Dan kalau burung saya ada difahamkan memang banyak burung lah. Maybe ada yang endemik di sinilah. Dan inilah trail ya. Tapi kalau boleh time-time kemarau sih kita lah mau pergi hiking ataupun experience ini Minduk Sirung Trail. Boleh juga lah kalau hujan, tapi sengsara sikit. Dan banyak itu Mr. Pacat itu leech. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Mr. Leech. Jadi kalau kamu mau hiking di sini,
karena ada attire yang sesuai lah, mungkin seluar panjang, ada stokin kasih naik di atas, mungkin sapu-sapu minyak pedas supaya ini leech tidak akan tertarik dengan wangi-wangian yang tidak tahulah dia tertarik dengan wangi-wangian ataupun memang dia sudah lapar lah kan. Dan kalau kita tengok di Wikipedia, dalam jenis-jenis pacat ini ada dalam 700 hingga 1000 spesies lah worldwide lah. Dan sebenarnya pacat ini tidak juga dangerous lah, cuma ataupun sakit dia bila dia sedut darah, cuma dia annoying lah kan, apalagi kalau yang geli. Jadi kalau kita tengok sini ada sudah satu ini saya rasa masih kecil lah, tapi dia masa saya ambil dari kaki saya, dia kenyang sudah, mungkin dalam beberapa minit saya pun baru sedar. So mula-mula intention mau kasih mati juga dia lah, tapi tidak tahu terlintas di pikiran dia pun hidupan ciptaan Tuhan, kita kasih jaga dia lah, kasih lepas balik lah. Dan bagi yang tidak geli dengan leech ini, dia merupakan satu bagi yang kena gigit ini, kalau kita lihat begini, kita boleh actually turn it into education tourism. Saya pun tidak pasti ini leech jenis apa, sama ada dia tiger leech kah ataupun apa jenis leech, but actually it can be turned into education tourism. Ya, I think budak-budak ataupun student yang belum pernah nampak ini, kalau ada guided tour, maybe guide boleh kasih explain ini leech macam mana dan sebagainya lah. So new education, new knowledge to be obtained from this activity lah. Tapi ada ramai juga mungkin yang menjerit lah kalau belum pernah nampak nih kan. Ada yang geli lah, annoying lah orang bilang kan. Tapi actually it's a very unique creature kita panggil kan. So saya rasa dia kekenyangan sebenarnya. Tapi tidak tahu kalau orang yang kegutan kalau dia gigit paning kali. So itu dia tadi laluan ataupun starting point to I think one of the best and challenging trail selain daripada short trail lah. Jadi seperti yang kita janjikan tadi, mari kita lihat accommodation dia. Ini accommodation dia saya rasa macam bungalow lah. Ini saya rasa macam VIP lah. Kan kalau kita tengok di atas ada kitchen, ada 2 bilik, ada dining table kan, ada cushion. Satu family dalam 8 orang boleh muat sini saya rasa. Ya, so ada cushion, ada dining table, sangat selesa lah. So jangan kasih lama, you see the facilities, tempat tidur yang selesa, boleh tambah tilam lagi di in between tu. Jadi sangat-sangat selesa, cuma malam dia memang sejuk lah. Mau double kali lah selimut Okay, so awesome place, awesome facilities. Thank you to Sabah Parks. Bagi yang anda melihat tempat ini, sekali lagi do consider to subscribe, hit the bell button. Ada juga sanitizer, ini memang tahannya. Thank you to Sabah Parks. Ada disediakan sanitizer supaya kita comply with the SOP, COVID SOP. Ini satu bilik. Lepas tu ada satu I think queen bed lah. Sini pun boleh muat juga. Boleh tambah tilam juga di bawah ni kalau mau kan. Jadi apalagi anda sudah melihat first hand video ini, dan boleh plan sudah holiday, time boleh sudah merentas desa ataupun boleh sudah melawat. Tandas pun selesa. Cuma kalau timing tidak bagus, heater dia tidak, mungkin ada masalah teknikal, jadi tahan jalan mandi memang sejuk. Mau teriak lah mau mandi. Kitchen macam kira Airbnb lah ni, rumah komplit kan. Jadi facilities awesome, amazing. Plan your holiday, support local tourism, support our own product, and expose our children with all this beautiful nature,
within our backyard lah. Jadi ini dia facilities yang ada. Memang I think 2 malam lah saya rasa paling cun lah kan. Sini boleh family cerita-cerita. Ada dia punya veranda, ya, kicau-kicauan burung. Di depan tu office dorang, office Sabah Park di sini, substation Gunung Alap. Dan di sebelah office tu actually ada satu tempat lagi hostel lah, boleh tinggal. Selepas ini kita akan lawat hostel, ya. Dan di hostel itu ada 4 bilik, boleh muat dalam 12-13 orang. Paling bagus 10-12 lah supaya tidak terlalu sempit. Dan di belakang hostel itu ada kitchen yang disediakan. Jadi terus boleh masak sana, complete facilities, tinggal bawa makanan saja. Dan terpulanglah kepada pelawat sama ada orang mau gotong royong masak ataupun masing-masing masak lah. But the facilities are all provided. Ini dia punya kitchen lah. Ada dining table pun ada. So jangan tunggu lama-lama. Kita pula. Kamu tunggu announcement dari Sabah Park bila dorang buka semula tempat inilah, ya. So luas dia punya kitchen nih, Posati mau masak. Ada fridge juga. Dan saya difahamkan tempat ini akan di according to Tuan Richard, akan beberapa facilities akan diganti lah, seperti meja yang sudah mungkin sampai masa sudah diganti, akan diganti tidak lama lagi lah. So untuk keselesaan pelawat lah. Oleh itu ringan-ringan latangan untuk melihat social media. Sebab selalunya announcement itu juga akan dibuat di social media lah, Sabah Park, ya. Dan ini dia accommodation di hostel itu, attached bathroom. Dia ada 4 bilik, ada 2 bilik queen bed, ada 2 bilik separate single bed lah. So sangat selesa, sangat awesome. Tandas yang bersih, ya. So sebenarnya ada beberapa lagi substation di Anda Sabah Park ini, seperti di Soronsim, Kota Merudu, Inobong, Penampang, Sayap, Kedamaian, di Keningau pun ada. Jadi saya rasa kalau tidak silap lah, maybe lebih dari 10 lah mungkin, ya. Ya kawan-kawan, itu dia tadi serba sedikit walkthrough ataupun virtual tour di tempat yang awesome ini, Substation Gunung Alap. Oleh itu plan your holiday bila tempat ini dibuka semula untuk pelawat. Rancanglah holiday Anda, bawalah keluarga, 2 days 1 night, 3 days 2 night, dan enjoy facility yang ada di sini. Saya percaya holiday Anda akan experience the best of nature. And thank you to Sabah Park, thank you to Gondohing Benedict and team kerana telah menjaga tempat ini dengan sebaik yang mungkin. Jika anda suka video ini, do consider to subscribe. Jangan lupa hit the bell button supaya kamu tidak tertinggal video-video yang akan datang. Dan thank you to support Knowledge Meet Knowledge Meet Channel. Dan nikmatilah video-video yang ada di sana. Kita akan coba cover juga tempat-tempat substation yang lain jika keadaan mengizinkan. Oleh itu, ciao dari saya, Knowledge Meet. God bless, stay safe and take care.